Pangancala. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok yang akan membahas mengenai Kerajaan Medang Kemuran. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dimulai dari absen yang terkecil. Perkenalkan saya, Nikada Dewi Gita Pratiwi, nomor absen 23. Perkenalkan, saya Nikomang Ayu Lestari Rahayu, nomor absen 24. Perkenalkan, saya Niputu Putri Wulandari, nomor absen 30. Baik, di sini kami akan membahas 8 pokok pembahasan. Saya next. Yang pertama, latar belakang berdirinya Kerajaan Medang Kemuran. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno disebabkan akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya dan beberapa bencana alam seperti gempa bumi dan letusan Gunung Merapi. Selanjutnya, pemindahan pusat pemerintahan. Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ia juga mendirikan dinasti, yaitu dinasti Ishan. Selanjutnya, berdirinya Kerajaan Medang Kemulan. Empu Sindok mendirikan Kerajaan Medang Kemulan di Jombang, Jawa Timur. Bisa di next. Lokasi Kerajaan Medang Kemulan. Kerajaan Medang Kemulan terletak di Jawa Timur, berada di muara Sungai Brantas yang beribu kota Watumas. Wilayah kekuasaan meliputi Nganjuk, Pasuruan, Surabaya, dan Malang. Bisa di next. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Medang Kemulan. Yang pertama ada Empu Sindok dari tahun 929 sampai 947 Masehi. Empu Sindok adalah raja sekaligus pendiri Kerajaan Medang Kemulan, pendiri pertama Kerajaan Medang Kemulan. Ia juga memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Empu Sindok membangun infrastruktur petani, yaitu bendungan dan irigasi. Selanjutnya ada Sri Isyana Tunggawijaya pada tahun 947 sampai 985 Masehi. Ia merupakan putri dari Empu Sindok, raja perempuan pertama. Ia menikah dengan Sri Lokapala. Dan melanjutkan pembangunannya serta menjaga stabilitas kerajaan. Selanjutnya ada Sri Makutawangsa Wardhana pada tahun 985 sampai 990 Masehi. Ia merupakan putra dari Sri Isyana Tunggawijaya, ayah dari Mahendra Brata atau Raja dari Udayana dari Bali, dan Dharma Wangsa Teguh. Yang keempat ada Dharma Wangsa Teguh dari tahun 990 sampai 1016 Masehi. Dharma Wangsa Teguh mencoba untuk menaklukkan Kerajaan Sriwijaya namun gagal. Kerajaannya hancur pada saat Pralaya Medang. Akibat serangan dari Raja Urari. Yang terakhir ada Raja Airlangga pada tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Ia merupakan keponakan dan menantu dari Dharma Wangsa Teguh. Ia kembali memulihkan kerajaannya dan memindahkan ibu kotanya ke Kahuripan. Ia juga membagi wilayah kerajaannya menjadi Janggala dan Pancali di Kediri. Bisa di next. Selanjutnya, saya akan membahas kehidupan sosial Kerajaan Medang Kemulan. Kerajaan Medang Kemulan memiliki lapisan sosial dari yang tertinggi hingga yang terendah. Yang pertama ada raja. Raja merupakan pemegang tertinggi kerajaan dan mampu memimpin militer maupun politik. Raja juga dapat mengendalikan pemerintahan kerajaan. Yang kedua adalah lapisan bangsawan. Lapisan bangsawan merupakan keluarga
keluarga dekat raja yang memiliki pengaruh besar. Mereka juga memiliki kekayaan tinggi dan dapat mengelola wilayah tertentu atas wewenang raja. Yang ketiga, ada petinggi dan pejabat pemerintah kerajaan. Petinggi dan pejabat pemerintah kerajaan biasanya mengurus administrasi kerajaan dan dipilih berdasarkan pengalaman dan keahlian. Yang keempat ada prajurit. Prajurit biasanya bertugas untuk bertahan atau melindungi kerajaan dari serangan. Prajurit juga berperan dalam pertahanan dari serangan luar. Yang kelima itu ada petani atau buruh tani. Petani atau buruh tani merupakan mayoritas penduduk kerajaan yang bertanggung jawab pada produksi pangan kerajaan. Biasanya hasil panennya dikenakan pajak oleh kerajaan. Yang terakhir ada masyarakat umum. Masyarakat umum meliputi pedagang, tukang kayu, dan lain sebagainya. Masyarakat umum juga berperan penting dalam kehidupan sosial, dan masyarakat umum juga memiliki kontribusi besar dalam kehidupan sosial kerajaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dedi. Baik, di sini saya akan membahas terkait dengan kehidupan budaya dari Kerajaan Medang Kemulan. Dimulai dari yang pertama, yaitu pengaruh agama Hindu. Kerajaan Medang Kemulan menjadikan agama Hindu sebagai agama resmi dari Kerajaan Medang Kemulan. Hal ini tentunya mendorong pembangunan candi dan juga pura yang menjadi tempat beribadah rakyat pada saat itu. Selanjutnya, yang kedua, yaitu pembangunan candi. Kerajaan Medang Kemulan memiliki beragam candi, dan beberapa di antaranya masih ada hingga saat ini. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi yang bercorak Buddha yang memiliki relief yang menggambarkan ajaran Buddha Mahayana dan perjalanan menuju nirwana. Candi Borobudur bahkan diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Selanjutnya, yang ketiga adalah seni pertunjukan. Kerajaan Medang Kemulan memiliki beberapa seni pertunjukan, di antaranya seperti seni tari, gamelan, dan juga wayang. Selanjutnya yang keempat adalah tradisi kawitan. Tradisi kawitan merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur ataupun nenek moyang, karena pada saat itu rakyat sangat mempercayai dengan adanya leluhur dan juga nenek moyang dan sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya, yang kelima adalah pengaruh budaya India. Kerajaan Medang Kemulan memiliki hubungan yang erat dengan India yang mengakibatkan adanya pengaruh India dalam Kerajaan Medang Kemulan. Di antaranya seperti upacara keagamaan dan juga sistem kasta. Sistem kasta ini menjadikan masyarakat menjadi beberapa kelompok sosial yang didasarkan kepada statusnya ataupun profesinya. Selanjutnya, yang keenam adalah hubungan dengan kerajaan luar. Kerajaan Medang Kemulan memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar seperti kerajaan Chola di India dan juga kerajaan Sriwijaya. Hal ini tentunya menguntungkan bagi kerajaan Medang Kemulan, dikarenakan dapat meningkatkan perdagangan khususnya dalam komoditas seperti rempah-rempah dan juga memungkinkan adanya pertukaran budaya seperti seni, arsitektur, maupun sistem pemerintahan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah pengaruh sastra dalam Kerajaan Medang Kemulan. Empu Sindok yang merupakan salah satu raja dari Kerajaan Medang Kemulan memiliki minat yang sangat tinggi dalam sastra. Salah satu karya yang sangat terkenal adalah Sakyam Kamahayanika, merupakan kitab Buddha yang berisikan filsafat dan juga ajaran Buddha Mahayana. Selanjutnya, yang kedelapan adalah peran Airlangga dalam pengembangan kebudayaan. Airlangga merupakan raja yang sangat peduli terhadap Kerajaan Medang Kemulan dan juga rakyatnya. Beliau juga melindungi sastrawan yang berasal dari Kerajaan Medang Kemulan. Hal ini menjadikan masa pemerintahan Raja Airlangga merupakan puncak kejayaan dari Kerajaan Medang Kemulan. Selanjutnya yang kesembilan adalah perkembangan sastra. Salah satu karya yang sangat terkenal dalam Kerajaan Medang Kemulan adalah Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa.
Bisa di-next. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan runtuhnya Kerajaan Medang Kemulan. Runtuhnya Kerajaan Medang Kemulan disebabkan karena berbagai peristiwa. Dimulai dari serangan mendadak yang dilakukan oleh Raja Wurawari. Serangan ini terjadi pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh. Raja Wurawari menyerang Kerajaan Medang Kemulan dikarenakan lamarannya ditolak oleh putri dari Dharmawangsa Teguh. Serangan ini dilaksanakan pada saat prosesi pernikahan antara putri Dharmawangsa Teguh dengan Airlangga. Hal ini mengakibatkan runtuhnya ibu kota Kerajaan Medang dan tewasnya Dharmawangsa Teguh beserta keluarganya. Masa ini disebut juga dengan Pralaya Medang. Selanjutnya, Airlangga berhasil melarikan diri dari serangan tersebut dan mengupayakan untuk menjaga stabilitas dari Kerajaan Medang Kemulan kembali. Pada tahun 1019 Masehi, Raja Airlangga diangkat menjadi raja dari Kerajaan Medang Kemulan. Kemudian Raja Airlangga berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpecah dan juga menjaga stabilitas negara sekaligus memindahkan ibu kota ke Kahuripan. Selanjutnya, yaitu Raja Airlangga pada akhir masa pemerintahannya, Raja Airlangga menyerahkan tahtanya kepada putri mahkotanya yaitu Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Namun, putri mahkotanya ini menolak untuk menjadi raja dan memilih untuk menjadi seorang pendeta. Hal ini menyebabkan Raja Airlangga memutuskan untuk membagi wilayah Kerajaan Medang Kemulan menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Panjalu yang ibu kotanya di Daha dan juga Kerajaan Janggala dengan ibu kota di Kahuripan. Kemudian kerajaan-kerajaan ini diberikan kepada adik dari Raja Airlangga. Namun, dengan adanya pembagian Kerajaan Medang Kemulan menjadi dua bagian ini justru melemahkan kekuatan politik dari Kerajaan Medang Kemulan. Dikarenakan kedua kerajaan ini sering mengalami konflik untuk memperebutkan wilayah kekuasaan, sehingga seiring berjalannya waktu Kerajaan Medang Kemulan pun menjadi runtuh. Bisa di-next. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan sumber sejarah dari Kerajaan Medang Kemulan. Sumber sejarah dari Kerajaan Medang Kemulan dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan prasasti dan juga berdasarkan catatan dan berita sejarah. Di sini saya akan membahas sumber sejarah berdasarkan prasasti. Bisa di-next. Dimulai dari yang pertama yaitu prasasti Pusindok. Prasasti Pusindok berada di Kabupaten Pasuruan. Prasasti ini ditulis oleh Pusindok pada tahun 990 Masehi dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan terbuat dari batu andesit dengan ketebalan 10 cm. Isi dari prasasti ini membahas terkait dengan Pusindok yang merupakan raja pertama dari Kerajaan Medang Kemulan. Kemudian yang kedua yaitu prasasti Tengaran. Prasasti Tengaran merupakan prasasti yang ditemukan di Kabupaten Jombang. Isi dari prasasti ini adalah Pusindok yang berhasil menjadi raja dari Kerajaan Medang Kemulan berkat bantuan dari istrinya yaitu Sri Wardani. Kemudian yang ketiga adalah prasasti Anjuk Ladang atau prasasti Lor. Prasasti ini ditemukan di reruntuhan Candi Lor, Kecamatan Nganjuk, Jawa Timur. Prasasti ini berbentuk piagam batu dan hanya dapat dibaca tulisan bagian atasnya saja. Isi dari prasasti ini membahas terkait dengan Empu Sindok yang berhasil menghalau pasukan dari Sriwijaya yang ingin menyerang Kerajaan Mataram kuno pada saat itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Putri. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber sejarah dari Kerajaan Medang Kemulan berdasarkan berita dan juga catatan sejarah yang ditemukan. Di mana di sini ada dua berita dan juga catatan sejarah yang ditemukan. Yang pertama adalah berita dari Cina, yakni dari Dinasti Sung. Di mana pada catatan sejarah dan juga berita dari Cina ini menjelaskan adanya konflik atau peperangan antara kerajaan-kerajaan di Jawa dengan kerajaan Sriwijaya. Hal ini
dijelaskan pada catatan sejarah tersebut, yakni di mana seorang buta dari kerajaan Sriwijaya yang hendak kembali pulang ke rumahnya atau ke kerajaannya, namun terpaksa menetap sementara di Champa dikarenakan kondisi perang yang semakin memanas. Selanjutnya yang kedua yakni berita dan juga catatan sejarah dari India. Catatan sejarah dari India ini menjelaskan adanya hubungan dari kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Chola di India, di mana diketahui bahwa hubungan antara kerajaan Chola dan juga kerajaan Sriwijaya ini bertujuan untuk menghalangi daripada kerajaan Medangkemulan untuk mencapai masa kejayaannya, terutama pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh. Hal ini menjadi bukti kuat kejayaan dari kerajaan Medangkemulan, terutama dari awal keberadaannya, kemudian masa kejayaan hingga akhirnya keruntuhan kerajaan Medangkemulan dalam sejarah Nusantara. Next. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai peninggalan-peninggalan dari kerajaan Medangkemulan yang ada di Indonesia, di mana yang pertama adalah Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan adalah prasasti yang ditemukan di Desa Kalasan, daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 1886, di mana prasasti ini berisi mengenai catatan perintah untuk membangun sebuah bangunan suci yang berupa Candi Kalasan yang ditujukan untuk menyembah atau melakukan pemujaan Dewi Tara. Selanjutnya adalah Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko adalah prasasti yang ditemukan di situs Ratu Boko di Yogyakarta, di mana pada prasasti ini dijelaskan bahwa pembangunan Keraton Ratu Boko dilakukan oleh Rangkai Panataran. Kemudian selanjutnya ada Prasasti Kedu. Prasasti Kedu sendiri memiliki nama lain yakni Prasasti Tembagapulu, Prasasti Balitung, dan juga Prasasti Mantia. Di mana prasasti Kedu ini dibuat untuk ditujukan sebagai mencatat silsilah dari keluarga kerajaan Mataram kuno sebelum Raja Balitung. Selanjutnya ada Candi Pawon. Candi Pawon ini merupakan candi yang dibuat bertujuan untuk menjadi tempat atau wadah penyimpanan dari abu jenazah Raja Indra tahun 812 Masehi. Raja Indra sendiri yang merupakan ayah dari Raja Samaratungga. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada Candi Sewu. Candi Sewu atau yang disebut juga sebagai prasasti Manjusrigraha adalah prasasti yang berdasarkan namanya yang disebut dengan Candi Sewu yang berarti 1000 candi, namun kenyataannya pada candi ini hanya terdapat 249 candi. Selanjutnya adalah Candi Mendut. Kemudian terdapat Candi Bima. Candi Bima ini merupakan salah satu candi yang berada di kompleks Candi Arjuna di Dieng. Bisa di next. Selanjutnya adalah Candi Semar. Candi Semar adalah candi yang sebagai candi pendamping dari Candi Arjuna itu sendiri. Selanjutnya ada Candi Puntadewa. Candi Puntadewa adalah candi tertinggi atau candi dengan ukuran tertinggi pada kompleks Candi Arjuna. Dan selanjutnya ada Candi Arjuna. Candi Arjuna dijadikan sebagai tempat pemujaan atau sesaji bagi umat Hindu di Dieng. Bisa di next. Selanjutnya ada Candi Srikandi. Candi Srikandi juga merupakan candi yang berada di kompleks Candi Arjuna Dieng. Candi Srikandi ini dijadikan sebagai tempat pemujaan Dewa Trimurti, yakni Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Selanjutnya ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang terbesar di Indonesia dan merupakan terbesar di dunia. Candi Buddha ini menganut ajaran Buddha Mahayana.
di mana Candi Borobudur ini juga memiliki keunikan, yakni diangkat dalam situs warisan dunia UNESCO. Selain itu, Candi Borobudur juga terdiri dan memiliki beberapa bagian. Yang pertama, yakni memiliki 6 teras persegi, 3 buah pelataran melingkar, 50 buah arca Buddha dan 50 buah arca Buddha dan juga 2.672 relief. Selanjutnya ada situs Medang. Situs Medang adalah situs terbaru yang ditemukan di Sawah Grojogan, Jawa Tengah, di mana situs Medang ini merupakan situs terbaru yang ditemukan berupa lesung kuno. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan daripada kerajaan Medang Kemulan itu memang benar adanya. Next. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai keunikan dari kerajaan Medang Kemulan. Adapun 2 keunikan dari kerajaan Medang Kemulan, yakni yang pertama berdasarkan perubahan nama dan juga perpindahan lokasi kerajaan, dan yang kedua yakni keterkaitan kerajaan dengan legenda Haji Saka. Yang pertama, perubahan nama dari kerajaan Medang Kemulan. Pada awalnya, kerajaan Medang Kemulan ini diberi nama Medang Kemulan, yang artinya kemulan asal mula atau awal mula dari kerajaan Medang Kemulan. Namun, kemudian nama kerajaan ini diubah menjadi Kerajaan Medang saja. Hal ini dianggap sebagai penanda pertumbuhan dari kerajaan Medang Kemulan yang seiring bertumbuh mulai dari fase terkecil hingga fase menjadi kerajaan yang besar. Selanjutnya adalah perpindahan lokasi dari kerajaan Medang Kemulan. Pada awalnya, kerajaan Medang Kemulan ini berlokasi di Jawa Tengah, yakni pada daerah Mataram. Namun, pada pemerintahan Empu Sindok, kerajaan Medang Kemulan ini berpindah lokasi ke Jawa Timur. Ada 2 faktor utama penyebab dari perpindahan kerajaan Medang Kemulan ini. Yang pertama adalah karena faktor